Investasi bodong. Sesuai namanya, tentu ini praktik lancung alias ilegal. BIN tak punya izin sebagaimana mestinya. Kali ini, kasus investasi bodong yang terbongkar aparat kepolisian memakai modus investasi modal untuk perdagangan alat kesehatan. Belum jelas benar, alat kesehatan apa saja yang dijadikan kedok investasi. Yang pasti, yang sudah disebut polisi, kerugian masyarakat yang menjadi investor atau sekarang jadi korban diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah, angka yang tidak kecil. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim hingga pekan ini setidaknya sudah menetapkan 4 tersangka kasus dugaan tindak pidana penipuan investasi atau investasi bodong program suntikan modal alat kesehatan ini. Bagaimana bisa menggait uang triliunan rupiah begitu mudahnya? Disinilah para pelaku memainkan psikologi orang tentang uang dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam tempo sesingkat-singkatnya. Banyak orang yang gampang tergoda sehingga mempertaruhkan asetnya. Awalnya memang untung, tapi seiring waktu buntung. Kasus investasi bodong dengan modus alat-alat kesehatan kini terus membesar. Mabes Polri membuka posko pengaduan khusus karena jumlah korban terus bertambah. Sudah ada 20-an kelompok investor atau korban yang menjadi saksi. Satu kelompok berjumlah 10-30 orang. Coba bayangkan. Para pelaku membuat skenario seolah-olah menang tender dan memiliki surat perintah kerja atau SPK yang berasal dari kementerian terkait untuk pengadaan alkes. Tentu penyidik masih mengembangkan, mendalami keterlibatan apakah di balik itu masih ada tersangka-tersangka lain. Nanti hasil pengembangan akan kita sampaikan. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tonggang L. Tobing menyebut, dalam 10 tahun terakhir, kerugian masyarakat akibat praktik investasi bodong mencapai 117 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah merilis banyak sekali aturan main penggalangan investasi masyarakat. Nah, ciri-ciri investasi bodong hingga pengumuman penutupan perusahaan investasi tak berizin alias bodong ini secara berkala. Bentuk praktik investasi bodong yang sudah ditutup banyak sekali. Ada gadai, pinjol, kripto, forex, titip saham, multi-level marketing, investasi travel umroh, koperasi, dan banyak bentuk investasi ilegal atau tak berizin lainnya. Tawaran alat kesehatan ini juga sesuatu yang memang sangat tidak masuk akal ya, dengan memberikan imbal hasil yang sangat tinggi, yang tidak realistis. Disitulah harusnya ada awareness atau kewaspadaan dari masyarakat. Tapi anehnya, kok ya masih ada sampai hari ini masyarakat menjadi korban. Yaitu tadi, masalah utamanya adalah karena begitu mudahnya orang tergiur rayuan untung berlipat. Celah inilah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan investasi bodong. Jadi, bagaimana memutus mata rantainya? Negara, utamanya lembaga yang diberi otoritas mengawasi, OJK, harus terus menggencarkan promosi investasi 2L, legal dan logis, tentang investasi dengan beragam sarana dan cara. Kedua, penegakan hukum pelaku investasi bodong hingga tuntas ke akar-akarnya. Dengan begitu, praktik investasi ilegal tak seperti mati tumbuh 1000 di negeri ini. Sampai di sini Newsbuzz, sampai jumpa.